Halo, selamat datang kembali di channel saya ini. Pada video kali ini saya akan coba bahas bagaimana membuat sebuah objek realistis sederhana, yaitu sebuah objek meja dan kemudian di sini ada 3 buah kursi, dan juga akan dibahas bagaimana cara mentekstur, lighting, rendering sampai tahap compositing. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Blendernya. Di sini sudah ada sebuah objek default yaitu objek cube, lalu ada sebuah kamera dan sebuah lighting. Ini lightingnya saya pilih, lalu tekan X lalu delete. Oke, saya pilih cube nya, kemudian tekan tab, lalu saya tekan S lalu tekan 3. Kemudian untuk lebarnya kira-kira seperti ini. Kemudian tekan S lagi lalu Z. Jadi ini untuk ketebalan sebuah meja, kira-kira seperti ini. Oke, saya rasa cukup atau kurangnya sedikit lagi. Lalu ini akan saya bagi menjadi dua bagian dengan cara menekan Ctrl R, lalu dekatkan mouse ke objek cubes-nya, lalu klik sekali di situ dan klik lagi. Kemudian ini saya pilih bagian ujung sini, jadi 4 vertex ini saya pilih, kemudian tekan X lalu pilih pada pilihan vertex. Oke, kembali lagi ke object mode. Jadi kira-kira kita bekerja hanya pada sebelah sini saja. Oke, setelah itu kalau kita lihat di referensi, ini bagian ujung-ujungnya tidak lancip, jadi seakan-akan ada sebuah lengkungan di sini. Ini bisa kita buat yaitu dengan cara pada pemilihan add select sini, teman-teman bisa mengklik bagian ujung sini dan ini, kemudian tekan Ctrl B, mundurkan mouse ke belakang, kemudian scroll ke depan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3 atau mungkin 4, klik di situ. Oke, jadi kita punya objek yang melengkung. Kemudian bagian ini jadi tidak terlalu tajam seperti ini karena realistisnya sebuah objek tidak akan terlalu tajam. Ini saya pilih di sini, klik kiri di situ, kemudian tekan Alt, klik lagi di situ sekali. Jadi untuk memilih memilih edge yang terkoneksi di sini, kemudian tekan Shift sambil tekan Alt, kemudian klik di sini. Jadi ini pastikan terpilih. Kemudian tekan Ctrl B, kemudian mundurkan mouse. Ini saya mundurkan sedikit, kira-kira seperti ini. Oke, jadi saya punya objek seperti ini. Kemudian saya sudah aktif di object mode. Ya, ini object mode. Kemudian klik kanan di situ, kemudian pilih pada pilihan Set Smooth. Oke. Setelah itu saya akan ke modifier properties di sini, klik di situ, kemudian add modifier, lalu pilih pada pilihan mirror. Oke, dan clippingnya saya aktifkan. Oke, ini untuk atasnya, dan untuk bagian meja atasnya saya rasa udah cukup seperti ini. Oke, tinggal kita membuat bagian bawah sini dengan cara membuat objek baru. Tekan Shift A, kemudian Q, kemudian tekan Tab untuk masuk ke edit mode. Lalu ini saya pindahkan ke sini. Kita bikin kakinya dulu ya, yang ini. Kemudian saya scale kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa mengaktifkan wireframe mode dengan cara menekan Z lalu pilih pada pilihan wireframe. Kemudian ini saya pindahkan. Ini memudahkan kita agar melihat ke bagian ujung sebelahnya. Ini saya pilih ke sini. Kemudian dari tampak atas ini saya pindahkan ke bawah seperti ini. Kemudian di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu saya balikan lagi ke solid view dengan cara menekan Z lagi. Ini dengan menggunakan press select, ini saya pilih, kemudian dari tampak depan atau teman-teman bisa menekan tombol 1, ini saya tarik ke bawah. Kira-kira 4 kolom ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, atau saya rasa ini terlalu besar ya, ini saya kecilkan lagi. Saya tekan L di situ agar terpilih semua, kemudian ini saya perkecil lagi sedikit.
Oke, setelah itu ini saya pilih, kemudian tekan L, lalu balik ke top ortografik. Ini saya shift D, saya duplikasi dengan cara menekan shift D, klik sekali di situ, kemudian saya pindahkan. Oke, kemudian saya scale secara sumbu SX, kira-kira seperti ini. Setelah itu oke, dari tampak kanan ini saya pilih, kemudian saya tarik ke atas. Oke, kira-kira seperti ini. Dan bagian sini, bagian yang kalau kita lihat dari solid view, bagian sini saya tarik sampai ke tengah-tengah garis merah ini. Oke, kalau kita lihat dari tampak view top ortografik, kan Z, ini saya pindahkan seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian tekan L di situ, balik lagi ke top ortografik, saya shift D lagi, saya duplikasi lagi, shift D, kemudian saya pindahkan ke sini. Kemudian tekan R Z90. Oke, ini saya pindahkan ke sini sampai ke tengah-tengah garis yang hijau. Oke, ini mungkin kurang. Oke, jadi kita punya objek seperti ini. Kemudian di situ ada lurus ke sini. Ini saya akan duplikasi dari sini, tekan L, kemudian shift D, klik di situ, kemudian saya tarik ke bawah. Oke, kemudian balik ke object mode dengan cara menekan tombol Z, kemudian add modifier, lalu pilih mirror. Setelah itu saya aktifkan Y-nya, saya aktifkan. Oke, jadi di sini saya punya X sama Y. Kemudian clippingnya saya aktifkan juga. Nah, cuma masalahnya di sini kalau teman-teman ada yang sama seperti ini karena tidak menempel ke sini ya. Jadi teman-teman bisa masuk lagi ke edit mode dengan cara menekan tab. Kemudian ini saya nonaktifkan dulu. Ini saya pilih dan saya aktifkan dan saya geser sampai mentok ke sini ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini sudah tidak ada lagi gap. Tinggal bagian sini, ini saya masuk ke edit mode, kemudian saya nonaktifkan dulu, ini saya pilih, kemudian saya aktifkan, lalu ini saya tarik sampai mentok sini. Nah, oke, tinggal bagian bawahnya, ini saya nonaktifkan lagi, saya pilih, kemudian saya aktifkan. Oke, kira-kira seperti ini. Tinggal kita membuat bagian yang ini bisa kita masuk ke edit mode. Teman-teman bisa mengambil sampel dari sini dengan cara aktifkan paste select di sini. Ini saya pilih, kemudian shift D. Oke, jika berhasil ini akan terpisah, kemudian klik kanan di situ. Lalu kita akan scale secara sumbu Y, S, Y seperti itu. Kira-kira seperti ini. Kemudian tekan E, kemudian tarik ke atas sedikit, lalu pilih bagian ini, kemudian tarik ke sini. Oke, kira-kira sudah seperti ini. Oke, untuk bagian meja sudah selesai. Tinggal ini saya kasih bevel lagi agar tidak terlalu tajam. Saya balik lagi ke edit mode dengan cara memilih pada edge select. Ini saya pilih, ini saya pilih, ini saya pilih, kemudian bagian sininya jangan lupa. Ini nggak usah ya. Oke, setelah itu kontrol, ini bro. Setelah itu tekan Ctrl B lagi, kemudian tarik mouse ke belakang, kira-kira seperti ini. Oh, ini belum,
ini belum. Ctrl B, kira-kira seperti ini. Oke, jadi saya punya objek seperti ini. Dan bagian meja sudah jadi, kira-kira seperti ini. Ini coba saya ganti namanya meja atas mungkin. Jadi teman-teman bebas menamainya ini apa. Ini kaki meja. Ini coba saya hide. Kemudian teman-teman bisa menekan Shift A lalu pilih pada pilihan silinder. Setelah itu masuk ke edit mode dengan cara menekan tombol tab, lalu bagian sini dengan menggunakan paste select ini dan ini saya coba scale dari tampak depan, scale S dan Z, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian ini saya akan kasih bevel sini, Ctrl B, dan kembali lagi ke object mode. Lalu teman-teman bisa mengklik kanan lalu set smooth. Oke, saya rasa cukup di sini. Ini saya aktifkan lagi mejanya. Ini coba saya bikin ke atas seperti ini. Oke, kira-kira kursinya sebelah sini ya. Kalau tampak atas ini mungkin terlalu besar, saya kecil. Saya aktif lagi kan ke Z, terus pilih solid view. Ini saya aktifkan lagi. Setelah itu saya akan memberikan sebuah objek baru sebagai bentukan dari kakinya. Tekan Shift A kemudian Q, lalu ini saya perkecil. Oke, seperti itu. Saya aktifkan ke top view, kemudian tekan Z wireframe. Ini kurang kecil, kira-kira seperti ini. Kemudian tekan tab, lalu pada pilihan bagian atasnya sini saya balik lagi ke top view, lalu tekan lalu saya pindahkan bagian sini, objek ini ke sebelah sini. Nah, sini dulu ya, sini dulu mungkin. Terus bagian atas ini saya pilih, kemudian tekan pindahkan kira-kira ke sini. Oke, setelah itu dari tampak depan ini saya tarik ke atas seperti ini. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Saya balik lagi ke solid view dengan cara menekan tombol Z lalu pilih pada pilihan solid. Oke, teman-teman bisa langsung memilih pada pilihan add select di sini. Ini dipilih, kemudian ini, lalu tekan Ctrl B untuk bevel kembali. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman aktifkan modifier mirror lagi. Ini dipilih, kemudian add modifier lalu mirror. Kemudian Y-nya diaktifkan juga. Jadi yang aktif X sama Y. Kemudian saya akan membuat sebuah objek yang baru, yaitu yang ini. Dengan cara menekan Shift A, kemudian pilih pada pilihan silinder lagi, kemudian tekan S, kira-kira sini. Saya aktifkan lagi top ortografik, kemudian tekan Z lalu wireframe. Ini saya perkecil kira-kira seperti ini. Kemudian masuk ke edit mode, tekan tab lalu pilih semua objek ini, atau teman-teman bisa menekan A, kemudian rotasi sumbu X 90. Kemudian ini saya pindahkan ke sini.
Saya pindahkan kira-kira di Oke, saya balik ke solid view. Ini saya pilih bagian ini dengan menggunakan paste select. Ini saya tarik sampai ke kira-kira ke tengah ini. Oke, ini saya pilih lagi seperti ini. Kemudian add modifier, lalu mirror. Kemudian X dan Y nya saya aktifkan. Lalu teman-teman bisa menekan klik kanan lalu set smooth. Kemudian pada pilihan ini object data properties, normalnya auto smoothnya saya aktifkan. Oke, mungkin ini kurang satu ya, ini saya tekan L, kemudian saya aktif di top view, top view. Kemudian ini saya aktifkan wireframe. Kemudian saya duplikasi shift D, saya tarik ke sebelah sini, kemudian rotasi secara sumbu Z lalu tekan 90. Ini saya pindahkan ke sini. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Mungkin ini agak diperbesar lagi, tekan S seperti ini. Oke, ini saya aktifkan lagi. Dan bagian ini saya pilih, kemudian ini saya pilih, lalu saya tarik pindahkan ke sini. Teman-teman bisa menggabungkan ini menjadi satu kesatuan karena ini materialnya sama, teksturnya sama, adalah tekstur kayu. Tapi jika ada modifier ini di-apply-kan dulu. Saya pilih apply, ini juga saya pilih apply. Kemudian ini saya pilih tahan, shift klik, kemudian Ctrl J. Oke, jadi saya punya satu buah objek kursi, satu buah lagi bawahnya meja, lalu atasnya meja. Kalau dilihat di sini, ini ada 3 buah kursi. Saya akan menduplikasinya. Ini saya pilih, kemudian shift D, pindahkan ke sebelah sini, kemudian rotate seperti ini, shift D lagi, tarik ke sebelah sini, kemudian rotate, jadi biar tidak terlalu sama. Oke, setelah ini kita akan masuk ke cara mengatur kamera. Ini saya kasih dulu ground untuk sebuah penampangnya. Saya perbesar seperti ini, kemudian saya tarik ke sini, ini saya tarik ke sini, kemudian masuk ke tab, kemudian Ctrl R di sini, kira-kira segini, kemudian Ctrl R lagi di sini, lalu ini saya naikkan ke atas, kemudian add modifier lalu subdivision surface, klik kanan set smooth. Ini bisa diperbesar menjadi seperti ini. Viewportnya saya naikkan, atau ini saya coba perbesar. Ini juga saya kasih look cut lagi 2 mungkin. Saya coba tarik ke sini. Oke, setelah itu beres, lalu kita setting dulu kameranya, tekan 0. Teman-teman bisa menekan N. Di sini ada namanya lock camera to view, ini saya aktifkan. Kemudian teman-teman bisa scroll mouse-nya, kemudian dengan menggunakan klik tengah pada mouse, ini saya tahan, diklik saya tahan, kemudian saya arahkan si mouse-nya seperti ini. Kemudian saya scroll, tekan shift lalu sambil tahan shift, saya tekan tengah mouse-nya, middle mouse-nya. Kira-kira seperti ini. Baik, kira-kira seperti ini. Setelah itu saya nonaktifkan lagi.
Oke, setelah itu jangan lupa di save kembali. Oke, selanjutnya kita akan merubah dulu. Kalau misalnya kita tekan 0 kemudian tekan F12, oke, jadi hasilnya bakal seperti ini. Jadi pertama-tama kita akan memberi dulu pencahayaan dari backgroundnya. Teman-teman bisa masuk ke world properties, kemudian di sini ada colornya diubah ke environment texture. Nah, environment texture ini teman-teman bisa mendownload. Saya kasih tunjuk di sini ada namanya polyheaven.com. Ini gratis, teman-teman bisa mendownload pada bagian HDRI ini. Jadi teman-teman bisa memakai free di sini. Jadi kita bisa mendapatkan pencahayaan secara keseluruhan. Di sini saya memilih objek mana ya? Nah, ini ya, Lebombo. Jadi ini indoor. Kalau teman-teman klik di situ, teman-teman bisa mendownload secara gratis. Oke, saya pilih ini. Di sini saya pilih open, kemudian di sini Lebombo 4K.exe saya pilih situ. Kemudian ini saya coba aktifkan render preview. Nah, jadi teman-teman punya semua hasil render seperti ini. Oke, jadi ini dia ngikutin dari pencahayaan si HDRI nya. Oke, setelah itu saya berikan lagi ke sini. Kemudian saya akan membuat sebuah tekstur dari penampang, tapi si penampang ini hanya akan memberikan sebuah refleksi dari bayangan kepada objek meja dan kursi. Jadi sebelumnya saya akan beri dulu dia objek lighting, tekan shift A, kemudian pilih pada pilihan lighting, kemudian pilih pada pilihan area. Saya coba naikkan ini sini, kemudian saya scale. Oke, kira-kira ada di depan sini. Saya bikin di atas, kemudian saya arahkan, tekan R 2 kali, tekan R. Oke, kira-kira seperti ini. Ini saya naikkan menjadi di objek data properties bagian lightingnya, powernya saya naikkan menjadi 1000. Kemudian saya coba lihat review hasilnya. Oke, seperti ini, udah lumayan terang. Dan di sini bisa dilihat dari objek penampang yang di bawah ini akan menimbulkan sebuah efek bayangan. Nah, ini nanti kita nggak akan render ini, jadi ini hanya sebagai media penyimpanan si bayangannya. Yes, sebelumnya saya kasih lagi objek lighting. Yang kedua, ini saya pilih, kemudian shift D, kemudian saya pindahkan ke belakang ini. Lalu saya tekan tekan R untuk merotasi. Ini saya bikin dia ke bawah. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, untuk tahap lighting saya rasa cukup. Kemudian kita akan atur bagaimana agar penampang ini tidak terrender. Jadi yang dirender hanya refleksi dari bayangannya. Pertama-tama saya akan ubah dulu render engine-nya dari Eevee ke Cycle. Oke, saya ganti. Teman-teman akan dapat hasil seperti ini. Ini rendernya agar tidak terlalu berat, saya coba ganti ke 75 mungkin ya. Viewportnya saya ganti ke 10. Jadi teman-teman akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Akan kelihatan banyak noise ya. Jadi tapi kita abaikan dulu. Kemudian pada pilihan color manajemennya saya ganti looknya ke
high contrast, jadi biar dia agak memang terlihat kontras, terlihat terang. Kemudian objek ini saya pilih, lalu teman-teman bisa ke objek properties yang sebelah sini, lalu ke visibility-nya diklik. Nah, di sini shadow catcher-nya kita aktifkan. Jadi ini hanya akan terrender bagian bayangannya saja, objeknya tidak. Jadi seperti ini. Oke, yang bagian hitam ini akan terrender. Kemudian bagian belakang environment ini agar tidak terrender, teman-teman bisa balik lagi ke sini, kemudian sebentar ke bagian render properties ini, pada pilihan film teman-teman bisa aktifkan transparan. Setelah ini kita akan masuk ke tahap texturing, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk set. Oke, setelah itu kita akan masuk ke tahap texturing. Teman-teman bisa aktif di shading. Sebelum masuk ke tahap shading, saya akan informasikan tekstur kayu ini dan bagian bawah ini teman-teman bisa mendownload secara gratis di website ambientcg.com. Teman-teman bisa mengklik ini bagian sini. Kemudian karena saya mau makainya kayu, saya coba cari kata kunci wood. Nah, ini yang akan saya pakai adalah wood 052 dan wood 28. Jadi teman-teman bisa mengklik ini. Nah, di sini ada bermacam-macam ukuran. Teman-teman bisa menggunakan, kalau untuk latihan bisa mulai dari yang paling kecil ini. Saya pakai yang 2K ini ya. Jadi teman-teman download. Ketika di download, di situ teman-teman akan mendapatkan sebuah zip file. Kemudian ini isinya seperti ini. Ya, ada 4 file. Biasanya ada 4 file. Oke, saya balik lagi ke blendernya. Oke, pertama-tama saya akan saya klik si objek ini. Kemudian di sini sudah ada 2 node, Principal BSDF sama material output. Oh ya, satu lagi, teman-teman harus mengaktifkan satu buah plugin, yaitu Node Wrangler. Teman-teman bisa ke edit, kemudian preference, lalu pilih pada pilihan di sini di add-on. Teman-teman bisa mengetikkan node. Nah, ini Node Wrangler-nya diaktifkan ya. Saya sudah mengaktifkan. Setelah itu klik Principal ini sekali, kemudian tekan Ctrl Shift dan T. Kemudian pilih pada pilihan teksturnya. Oke, akan saya pilih semua kecuali yang displacement ya. Ini nggak saya pilih, saya tekan Ctrl sini. Saya cuma pakai 3 ini. Kemudian Principal Texture Setup. Oke, setelah itu ini akan terlihat seperti ini. Cuma di sini ada bermasalah sedikit seperti ini. Ini agak kayak ketarik gitu teksturnya. Teman-teman bisa memperbaiki ini ke UV editing sini. Oke, saya klik UV editingnya. Kemudian ini saya pilih, tekan A seperti itu. Kemudian tekan U. Lalu Smart UV Project. Kemudian teman-teman tekan OK. Oke, kita lihat di sini. Oke, pada pilihan viewport shading ini, di sini udah tidak terlihat ada stretch di sini ya. Jadi ini udah otomatis bener. Cuma masalah posisinya ini masih, menurut saya masih salah. Jadi saya inginnya ini garisnya ke sini ya, bukan ke sini. Jadi teman-teman bisa mengklik ini, kemudian tekan A, lalu pindah ke jendela sebelahnya, tekan A lagi, kemudian tekan R, lalu tekan 90. Oke, jadi ini untuk merotasi. Nah, ini saya rasa sudah benar. Kemudian teman-teman bisa men-scale. Saya tekan S agar
ininya tidak terlalu besar ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian tekan tab lagi. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Kemudian kita klik bagian sini, bagian kayu ini, bawahnya. Saya masuk lagi ke menu setting. Ini saya tekan new, lalu tekan Ctrl Shift T, lalu pilih pada pilihan tekstur yang ini, yang wood 56. Ini saya pilih semua kecuali displacement. Oke, ini juga sama. Ini udah langsung otomatis. Saya rasa cukup seperti ini. Kemudian ke UV editing, ini saya pilih semua A. Kemudian di sini saya tekan U, Smart Object. Kemudian OK. Kemudian saya mendapatkan hasil seperti ini. Lalu tak lupa ini saya scale, tekan S agar tidak terlalu besar teksturnya, kira-kira seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Kemudian untuk bagian shading tekstur yang kayu, ini saya pilih, kemudian saya tekan ini, lalu materialnya pilih pada pilihan yang ini ya, yang tadi kita bikin. Ini juga sama, dan ini juga sama. Oke, ini mungkin harus diperbaiki. Smart UV project. Oke, seperti ini. Ini saya pilih, tekan S. Ini juga sama. Smart UV project. Ini saya pilih, kemudian tekan S lagi, kemudian ke sini. Tekan tab, kemudian tekan A, Smart UV project. Oke. Ini tekan A lagi, kemudian tekan S. Oke, kayak seperti itu ya. Dan kita dapat hasil seperti ini. Oke, setelah itu kita akan masuk ke tahap render. Tapi sebelum itu saya akan coba merubah dulu nilai dari power si lightingnya. Ini dari 1000 saya coba turunkan ke 500 agar tidak terlalu terang. Ini juga bagian belakang sini saya coba turunkan ke 300. Oke, mungkin cukup seperti ini. Setelah itu teman-teman tekan F12 untuk memulai render. Baik teman-teman, di sini proses rendernya sudah selesai. Cukup memakan waktu lama juga. Untuk satu gambar ini saya membutuhkan waktu 8 menit karena memang komputernya tidak terlalu high ya. Dan di sini terlihat bahwa banyak sekali noise di sini. Ini nanti bisa kita hilangkan pada proses compositing. Oke, kita balik lagi, kita close. Kemudian kita ke menu compositing. Pada menu ini saya klik use node. Kemudian tekan Ctrl Shift, kemudian klik di sini. Oke. Jadi teman-teman bisa, ini saya coba ke sini. Jadi teman-teman di sini sudah nampak tadi hasil rendernya. Untuk meng-zoom in zoom out, teman-teman bisa menekan tombol V. Oke, V untuk zoom out. Shift V, Alt V untuk zoom in. Ya, teman-teman bisa menekan tombol V dan Alt V. Dan pertama-tama saya akan memberikan sebuah denoise. Denoise itu untuk menghilangkan noise ini. Tekan Shift A, kemudian search, lalu ketikkan denoise. Nah, ini denoise. Saya linkkan ke sini. Oke, kalau teman-teman bisa dilihat di sini. Ini saya konekkan ke sini.
Oke, bisa ditunggu hasilnya. Nah, ini kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi noise-nya udah hilang ya. Kemudian setelah itu kita akan memberikan background di sini. Teman-teman bisa menekan shift A lagi, lalu search, kemudian ketikkan alpha over di sini. Kemudian saya pilih sini di antara render layer sama di noise ya. Saya tekan sini. Kemudian kita tunggu. Lalu ini saya tarik ke bawah sini. Hasilnya kan seperti ini. Saya coba ini, tekan V lagi. Ini teman-teman bisa mengganti warna dari si backgroundnya. Oke, saya coba buka di sini. Ini saya klik di sini, kemudian saya ubah ke warna agak lebih gelap sini. Kemudian tunggu hasilnya. Oke, bisa dilihat di sini, ini bayangannya masih kita dapat dari si objek yang penampang tadi ya. Kemudian setelah itu tekan F11. Lalu pada pilihan ini saya ganti ke viewer mode. Kemudian image, lalu save ya. Kemudian saya ganti menjadi image result. Oke, dan ini adalah hasil akhir dari objek yang kita bikin tadi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.